Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, selamat pagi. Saya percaya pagi hari ini setiap kita semua dalam keadaan yang sehat, semua dalam keadaan yang baik dan tetap semangat untuk pagi hari ini bersama-sama kita mau datang beribadah untuk memperingati kenaikan Tuhan Yesus. Mari Bapak Ibu, terlebih dahulu kita siapkan hati kita datang ke hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, kami boleh melihat, mengecap kebaikan-Mu hari lepas hari buat setiap kami dalam keadaan yang baik. Itu semua karena anugerah Engkau yang begitu luar biasa bagi kami. Pagi hari ini kami bawa hati kami mau menyembah Engkau, kami mau mengangkat pujian kami, penyembahan kami di hadapan-Mu ya Tuhan. Biarlah Kau yang senantiasa kami tinggikan, Engkau yang disenangkan. Dan karenanya biarlah malah pada pagi hari ini Tuhan, lawat kami ketika pujian penyembahan ini dinaikkan, dimanapun jemaat berada. Kami percaya kuasa-Mu tak terbatas untuk menjamah setiap kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Segala pujian, hormat, kuasa, kemuliaannya bagi nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Yang duduk di atas
to the King. Hosanna, Hosanna, in the highest, Lord Jesus. To the King, ku agungkan Yesus Tuhan, Kaulah Raja, Kaulah Raja di atas segala raja. Dan layak disembah, ku agungkan Yesus Raja. Haleluya, Dia berkuasa dan layak disembah. Kau yang bertata selama-lamanya. You are the Lamb of God. Selamanya Kau yang berkuasa, Raja segala raja. Kau yang berkuasa, Kau yang berkuasa, Kau yang berkuasa. Raja segala raja. Mari kita berikan kemuliaan bagi Allah kita. Kaulah Raja segala raja, Engkau Tuhan di atas segala Tuhan. Engkau yang kami tinggikan, Engkau yang kami agungkan. Haleluya. Kami menyembah-Mu, kami menyembah-Mu, Jesus, Jesus. Selama-lamanya Kau memerintah. Mari angkat penyembahan-Mu di hadapan Tuhan. Mari berikan yang terbaik di hadapan Tuhan. Kau yang layak ditinggikan, Engkau yang layak terima segala puji-pujian, segala kuasa, hormat dan kemuliaan Tuhan. Jesus, Jesus. Shiramalalamayaramanananamo. Kineramayanalamashi. Sharararamayananamo. Jesus. We worship You, Lord. In Your presence, in Your presence. Lawat kami Tuhan. Kemuliaan-Mu dinyatakan ya Tuhan. You are so great. You are so great, Jesus. Mari kita mau siapkan hati kita untuk sebentar kita mau mendengar kebenaran firman Tuhan. Biarlah terus meneguhkan kita dan kita terus berakar, bertumbuh
tetap semangat di dalam Tuhan. Yesus Tuhan ditinggikan, dimuliakan dan naik ke surga. Dia berikan Roh Kudus-Nya, menguatkan dan menolong selalu. Sungguh ku rindu bersekutu denganmu selamanya. Oh. Bersama-sama kita angkat pujian ini. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan ditinggikan, dimuliakan dan naik ke surga. Dia berikan Roh Kudus-Nya, menguatkan dan menolong selalu. Sungguh ku rindu bersekutu denganmu selamanya. Allah Roh Kudus jamah hatiku dengan urapanmu. Rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu. Yesus Tuhan, Kau yang kami tinggikan. Yesus Tuhan ditinggikan, Oh, dimuliakan dan naik ke surga. Dia berikan Roh Kudus-Nya. Roh Kudus-Nya, Thank you Lord Jesus. menguatkan dan menolong selalu. Sungguh ku
nikmati kehadiran-Mu. Haleluya, haleluya. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Hadirat-Mu, biarlah hadirat-Mu pagi hari ini melawat setiap rumah tangga ya Tuhan. Lawat setiap hati, lawat setiap orang yang pagi hari ini bersama-sama sedang beribadah kepada-Mu Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara Jemaat GBI Pastor Bandung. Saya percaya saudara adalah orang-orang yang diberkati Tuhan. Hari ini kita ada di momen kenaikan Tuhan Yesus ke sorga. Saya ingin mengucapkan terima kasih buat Pastor Ishak Gunawan dan semua kepemimpinan di GBI Pastor Bandung untuk kesempatan yang sangat luar biasa saya bisa sharing dalam momen kenaikan Tuhan Yesus ke sorga ini. Nah, hari ini saudaraku kita akan sama-sama memperhatikan bagian firman Tuhan yang mencatat tentang peristiwa kenaikan Tuhan Yesus ke sorga. Dan kita akan menarik beberapa hal penting dari apa sebenarnya yang terjadi dalam peristiwa ini. Dan saya percaya peristiwa kenaikan Tuhan Yesus ke sorga ini bukanlah sebuah peristiwa biasa. Ini merupakan satu bagian yang sangat penting dalam kekristenan sebenarnya. Itu sebabnya menemukan dan menarik kebenaran-kebenaran yang inti daripada makna atau peristiwa kenaikan Tuhan Yesus ke sorga ini akan menolong kita untuk menjadi umat-umat yang akan dipersiapkan Tuhan bagi kerajaannya untuk menyatakan kuasa dan kemuliaan Tuhan kepada dunia ini. Mari sama-sama kita perhatikan dalam Kisah Rasul pasal yang pertama ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-11. Kisah Rasul pasal yang ke-6, Kisah Rasul pasal yang pertama ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-11. Firman Tuhan berkata begini. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi.
Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga." Ada beberapa bagian penting sekali yang kita bisa tarik daripada peristiwa kenaikan Tuhan Yesus ke sorga ini. Yang pertama adalah bahwa kenaikan Yesus ke sorga membuktikan kepada kita bahwa Yesus bukan sekedar nabi biasa. Dia bukan seorang manusia super biasa. Dia adalah Tuhan yang berasal dari sorga. Dia Tuhan yang menjelma menjadi manusia. Itu sebabnya ketika dia bangkit dari kematian, dia mengalahkan maut. Apa yang terjadi 40 hari kemudian Yesus terangkat. Dia naik ke sorga, dia kembali kepada Bapa di sorga. Dia naik kembali ke sorga tempatnya karena dia berasal dari sorga. Dia bukan berasal dari dunia. Nah, itu sebabnya saya percaya bahwa peristiwa kenaikan Tuhan Yesus ini menjadi sebuah momentum penting untuk kita setiap orang percaya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan yang dahsyat. Yesus Kristus adalah Tuhan yang datang dari sorga untuk menebus dan menyelamatkan kehidupan kita. Dan hal yang kedua yang penting daripada peristiwa kenaikan Tuhan Yesus ke sorga adalah waktu dia naik ke sorga, sebelum dia naik ke sorga dia berpesan kepada murid-muridnya bahwa kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu dan kamu akan menjadi saksiku. Dengan kata lain, Yesus ingin kasih tahu kepada murid-muridnya apa yang pernah dia sampaikan, bahwa dia tidak akan meninggalkan murid-muridnya yatim piatu. Dia akan minta kepada Bapa dan Bapa akan mengirimkan seorang penolong yang lain, yaitu Roh Kudus yang akan berdiam di dalam kehidupan murid-muridnya, setiap orang yang percaya. Dan Roh Kudus yang ada dalam diri kita ini adalah pribadi Tuhan sendiri. Ini yang dahsyat dari kekristenan. Dan yang ketiga, saudaraku, peristiwa yang paling penting daripada kenaikan Tuhan Yesus ke sorga ini adalah ketika dia berjanji kepada murid-muridnya bahwa dia akan datang kembali. Jadi kenaikannya ke sorga telah memberikan sebuah janji yang pasti buat kita bahwa dia akan kembali. Seperti dia naik, murid-muridnya akan melihat dia akan datang kembali. Jadi orang percaya akan melihat bahwa Yesus akan datang kembali. Dan kedatangan Tuhan kali yang kedua itu pasti. Itu bukan sebuah dongeng, itu bukan sebuah isapan jempol, itu bukan kata-kata manis pendeta. Tapi percayalah, kedatangan Tuhan Yesus kali yang kedua, dia sudah katakan, dia sudah janjikan ketika dia naik ke sorga. Dan ketahuilah, janji Tuhan itu ya dan amin. Tuhan tidak pernah berdusta dengan janjinya. Satu saat nanti, saudara percaya atau tidak, Yesus akan datang kembali. Dia pasti akan datang kembali untuk menyambut, untuk menjemput kita sehingga kita masuk dalam kemuliaannya. Kita akan memerintah bersama dengan dia untuk selama-lamanya. Nah, hari ini tentunya saya tidak akan membahas ketiga makna hal penting yang kita bisa tarik daripada peristiwa kenaikan Tuhan Yesus Kristus karena waktu sangat terbatas. Saya mau menukik saja saya mau fokus kepada poin yang saya mau bahas kepada saudara dalam kesempatan ini adalah bahwa peristiwa kenaikan Tuhan Yesus ke sorga telah menjadi sebuah momentum penting buat kekristenan kita, bahwa itulah tonggak, itulah saat dimulai bahwa Tuhan tidak lagi tinggal di luar kita. Dia bukan lagi sekedar Allah yang beserta dengan kita dan ada di luar kita, tetapi dia adalah Tuhan yang tinggal di dalam kita. Semua agama mengajarkan bahwa Tuhan itu dahsyat, Tuhan itu berkuasa, tapi cuma kekristenan dan Alkitab yang mengajarkan Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang hebat, Tuhan yang maha kuasa itu, Tuhan yang suci, Tuhan yang mulia itu berdiam di dalam kehidupan kita. Dalam bentuk apa Tuhan berdiam dalam hidup kita? Dalam bentuk Roh Kudus-Nya. Pribadi Tritunggal Allah yaitu Roh Kudus, dia berdiam dalam kita. Itu yang membedakan kekristenan kita dengan semua agama manapun. Ada sesuatu yang sangat luar biasa dan ini merupakan sentralitas daripada perjanjian baru, bahwa Kristus itu ada di dalam saudara. Kristus itu tinggal di dalam saudara, Roh Kudusnya. Dan kalau Roh Kudus ada dalam diri kita, maka ini yang terjadi, ada kuasanya, ada kasihnya, ada kemuliaannya dalam diri kita. Itu yang luar biasa, saudaraku. Nah, ini yang kita mau bahas hari ini. Kenapa Roh Kudus diberikan kepada kita? Kenapa Yesus naik ke sorga dan dia berkata, aku minta kepada Bapa supaya Bapa mengirim seorang penolong yang lain kepadamu. Kalau aku tidak pergi kepada Bapa,
maka Roh Kudus itu dia diberikan. Itu sebabnya Yesus berkata, adalah lebih baik, adalah lebih bermanfaat, adalah lebih berfaedah kalau aku naik ke sorga, aku pergi kepada Bapa. Karena kalau aku pergi kepada Bapa, aku akan minta kepada Bapa, dan Bapa akan memberikan seorang penolong yang akan menyertai kamu, dan bukannya menyertai kamu katanya, dia akan tinggal di dalam kamu. Bahkan Kisah Rasul pasal 1 ayat 8 berkata, dia akan mengurapi kamu, dia akan memberikan kepada kamu kuasa. Kata kuasa di sini pakai kata power, dunamis. Tuhan akan kasih kita kekuatan dan kemampuan yang luar biasa kalau Roh Kudus berdiam dalam kita. Nah, untuk apa Roh Kudus diberikan kepada kita? Untuk apa dia ada di dalam diri kita? Kenapa Yesus berkata, lebih bermanfaat untuk aku pergi kepada Bapa, supaya aku minta kepada Bapa, supaya dia memberikan kepadamu seorang penolong yang lain. Mengapa Roh Kudus yang berdiam dalam kita itu menjadi sesuatu yang sangat penting buat Kristen kita? Mari yang kita lihat yang pertama adalah ini. Roh Kudus, dia memberikan kepada kita kuasa. Kuasa untuk apa? Kuasa untuk mengubah kehidupan kita. Mari kita lihat bersama-sama dalam 2 Korintus pasal yang ketiga ayat yang ke-18. 2 Korintus pasal yang ketiga ayat yang ke-18, firman Tuhan berkata begini, saudaraku. 2 Korintus pasal yang ketiga ayat yang ke-18. Dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah Roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Perhatikan ayat ini baik-baik. Dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah Roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Jadi Roh Kudus diberikan kepada kita supaya kemudian lewat Roh Kudusnya itu kemuliaan Tuhan bisa berdiam dalam kita. Dan kemuliaan yang berdiam dalam kita ini lewat Roh Kudusnya inilah yang ingin dinyatakan keluar lewat kehidupan kita. So dimanapun anak Tuhan berada, dimanapun orang percaya berada, selama kita hidup dalam dunia ini, kita akan menyatakan kemuliaan Tuhan. Katakan sama-sama kemuliaan. Apa itu kemuliaan? Kata kemuliaan itu dipakai kata doxa dalam bahasa asli yang punya pengertian kualitas. Berarti kita akan menyatakan kualitas Tuhan, kita akan memantulkan, kita akan mencerminkan kemuliaan Tuhan, kualitas Tuhan kepada dunia ini. Jadi waktu dunia melihat kita, mereka melihat kualitas Kristus dalam hidup kita. Dan bagaimana kualitas itu bisa dinyatakan keluar lewat hidup kita? Dia katakan itu Roh Kudus. Roh Kudus yang berdiam dalam kita itulah yang akan mengerjakan kemuliaan itu dalam hidup kita. Dia yang akan menyatakan kemuliaan itu kepada kita. Itu sebabnya dia katakan gini, kehadiran Roh Kudus dalam diri kita itulah yang akan membuat kita terus berubah. Maka kita diubah. Kata diubah di situ dipakai kata metamorpo. Dari kata metamorfo itu muncul satu kata yang kita kenal, itu metamorfosa. Apa itu metamorfosa? Apa itu metamorfo? Metamorfo adalah sebuah perubahan yang mendasar, sebuah perubahan yang signifikan. Jadi bukan perubahan yang biasa, bukan perubahan yang main-main. Sebuah perubahan bentuk yang mendasar dan signifikan lewat sebuah proses. Dan perubahannya jelas, perubahannya ke arah yang lebih indah, perubahannya ke arah yang lebih baik, perubahannya ke arah yang lebih bagus. Supaya kemudian makin hari Roh Kudus mengerjakan perubahan demi perubahan dalam kehidupan kita, sehingga kita menjadi orang-orang yang semakin hari semakin berkualitas, semakin hari semakin menyatakan kualitas Tuhan kepada dunia ini, semakin hari semakin menyatakan kemuliaan Tuhan sampai kemuliaan yang sempurna katanya. Berarti mengapa Roh Kudus diberikan kepada kita? Peristiwa kenaikan Tuhan Yesus menjadi momentum penting. Roh Kudus dicurahkan dan dia berdiam atas kita. Waktu dia berdiam atas kita, dia akan mengerjakan perubahan demi perubahan. Dia akan mengerjakan metamorfosa dalam kehidupan kita. Itu yang penting, saudaraku. Di tengah-tengah situasi-situasi yang sedang sulit hari ini yang kita hadapi, semua kita kayaknya terbatas karena wabah pandemik yang sedang melanda seluruh umat manusia di dunia ini.
Ada banyak mungkin ketidaknyamanan, ada banyak mungkin kesulitan, keadaan-keadaan yang sukar. Kita mungkin terusik dan lain sebagainya. Tapi percayalah, yang Tuhan mau kerjakan buat kita adalah Dia tetap Tuhan yang mau mengubah kehidupan kita. Itu sebabnya lebih daripada sekedar kita berdoa supaya semua situasinya berubah, semua keadaan di luar kita ini berubah, kembali keadaan semula supaya kita kemudian bisa kembali, bisa bersenang-senang, bisa menikmati hidup ya seperti sedia kala. Boleh-boleh saja kita berdoa seperti itu, tapi percayalah saudaraku, yang paling penting adalah ingat ini. Tuhan mau bekerja untuk mengubah hidup kita dari dalam. Jadi bukan substitusi sebenarnya, tetapi transformasi. Substitusi adalah kita teriak, kita berseru, kita meminta supaya yang di luar kita berubah. Situasi di luar kita berubah. Tapi yang Tuhan inginkan adalah bukan sekedar substitusi, bukan sekedar situasi di luar kita yang berubah. Dia ingin mengubah kehidupan kita dari dalam kita. Itu yang saya sebutkan transformasi. Jadi hari-hari ini terbukalah terhadap Tuhan. Berilah respon yang benar sama Tuhan. Izinkan Tuhan hari ini lewat Roh Kudus-Nya yang ada dalam diri saudara untuk mengubah kehidupan saudara dan mentransformasi kehidupan saudara. So kemudian setiap kita mengalami metamorfo itu, kita mengalami metamorfosa. Kehidupan kita berubah dari waktu ke waktu. Lewati masa-masa sulit ini, kita berubah dalam kehidupan. Sehingga yang terjadi adalah, saudaraku, kita semakin hari semakin dapat menyatakan kualitas Tuhan lewat hidup kita. Ada sebuah kualitas Tuhan, kemuliaan Tuhan yang bertumbuh. Semakin hari semakin nyata, semakin hari semakin terlihat, semakin hari semakin besar dalam kehidupan kita. Aku kita semakin berkurang, tapi Tuhan dan kemuliaannya semakin nyata lewat hidup kita. Nah, itulah yang Roh Kudus ingin kerjakan dalam kehidupan kita. Itu sebabnya penting sekali Roh Kudus diutus buat kita. Bukan sekedar supaya kita bisa bahasa-bahasa roh. Bagus sih dengan bahasa roh. Tapi ini yang penting yang saya mau sampaikan kepada saudara. Roh Kudus diberikan kepada kita supaya kemudian Roh Kudus tinggal di dalam kita. Dan waktu Dia tinggal dalam kita, Dia mengerjakan perubahan demi perubahan dalam kehidupan kita. Supaya kemudian makin hari hidup kita makin menyatakan Kristus kepada dunia ini. Yang kedua, apa maksudnya Tuhan mengirim Roh Kudus-Nya, dan Roh Kudus-Nya tinggal di dalam kita, diam di dalam kita. Mari kita lihat yang berikutnya adalah di dalam Kisah Rasul pasal yang ke-10. Kisah Rasul pasal ke-10 ayat yang ke-38. Ini yang kedua yang saya mau bagikan kepada saudara. Untuk apa Roh Kudus diberikan kepada kita? Lewat kenaikan Yesus ke sorga, Dia berkata, aku akan minta kepada Bapa, dan Bapa akan memberikan seorang penolong kepadamu, yaitu Roh Kudus, yang akan menyertai engkau dan berdiam dalam engkau. Bahkan dalam Kisah Rasul pasal 8, kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dia akan mengurapi kamu dengan sebuah kuasa, dengan power, dengan dunamis. Nah, untuk apa Roh Kudus diutus kepada kita dan mengurapi kita? Ayat yang ke-38 dari Kisah Rasul pasal yang ke-10 berkata begini, yaitu tentang Yesus dari Nazaret. Bagaimana Allah mengurapi Dia dengan Roh Kudus dan kuat kuasa. Dia yang berjalan berkeliling sambil berbuat baik dan menyembuhkan semua orang yang dikuasai iblis. Sebab Allah menyertai dia. Jadi lewat ayat ini kita mengerti bahwa Roh Kudus diberikan kepada kita dan Roh Kudus akan mengurapi kita dari dalam kehidupan kita. Kemudian kita menjadi orang-orang yang dapat berbuat baik kepada dunia ini. Kita jadi orang-orang yang dapat berjalan dengan kebaikan-kebaikan. Saudara-saudara, inilah saatnya untuk kita menyatakan kebaikan. Dan saya percaya kalau Roh Kudus berdiam dalam saudara, Roh Kudus mengurapi saudara, maka saudara akan jadi orang-orang yang akan berbuat baik. Saudara akan menjadi orang-orang yang terus menyatakan kebaikan. Dan ternyata untuk berbuat baik ini bukan sekedar berbuat baik, Bapak Ibu. Tuhan makanya mengurapi kita supaya kemudian perbuatan baik kita bukan sebuah perbuatan baik biasa. Orang beragama juga berbuat baik, Bapak Ibu Saudara. Mungkin Haji Mansur, Haji Usman, orang tetangga-tetangga kita, teman-teman kita mungkin yang beragama lain juga bisa berbuat baik. Tapi apa bedanya dengan kita? Perbuatan baik kita bukan sekedar perbuatan baik. Perbuatan baik kita akan menjadi perbuatan baik yang harusnya diurapi oleh Tuhan. Diurapi oleh Roh Kudus. Dibasahi oleh Roh Kudus dengan kuasanya. Dan itulah yang membedakan perbuatan baik kita.
Supaya kemudian perbuatan baik yang kita nyatakan kepada sesama kita, perbuatan baik yang kita nyatakan kepada orang lain di sekeliling kita, itu akan menyembuhkan kehidupan mereka. Perbuatan baik itu akan dipakai Tuhan untuk mengubah dan menyembuhkan orang-orang banyak. Sadarkah saudara, hari ini di sekeliling kita ada banyak orang yang sedang mengalami kesulitan. Ada banyak orang yang gak punya harapan. Ada orang-orang yang kehilangan pekerjaan mungkin karena wabah ini. Ada orang-orang mungkin yang mengalami kelaparan. Ada orang-orang mungkin yang mengalami kesulitan hidup. Ada mungkin orang-orang yang frustasi. Mereka kecewa, bahkan mungkin mereka stres dengan situasi ini. Ini saatnya gereja Tuhan dinyatakan oleh Tuhan. Ini saatnya, ini waktunya. Roh Kudus diutus dan berdiam dalam kita dan mengurapi kita. Supaya kemudian gini, kita datang dan menyentuh orang-orang di sekeliling kita ini dengan kebaikan. Dan kebaikan kita bukan sekedar kebaikan biasa. Bukan sekedar sebuah perbuatan baik. Kalau cuma sekedar perbuatan baik seperti yang dilakukan oleh banyak orang di luar sana, itu adalah sosial, perbuatan sosial, amal. Tapi berbeda, perbuatan baik kita bukan sekedar sebuah perbuatan baik, tapi perbuatan baik kita adalah perbuatan baik yang digerakkan dan dikerjakan oleh Roh Kudus. Dan Roh Kudus akan mengurapi perbuatan baik kita. Sehingga waktu kita berbuat baik, perbuatan baik kita akan dipakai Tuhan untuk mengubah kehidupan orang lain. Untuk menyembuhkan kehidupan orang lain. Percayalah, sekecil apapun perbuatan baik yang kita kerjakan, kalau itu diurapi oleh Roh Kudus, itu akan menyentuh dan mengubah kehidupan orang lain. Hari ini, di saat-saat seperti ini waktunya kita berbuat baik. Kita menyatakan kebaikan. Apapun situasi saudara. Mungkin saudara berkata, ini Pak, saya juga sedang sulit Pak hari ini Pak. Saya juga sedang mengalami dampak Pak dari semua wabah ini. Tahukah saudara, kalau saudara berkelimpahan, kalau saudara dalam keadaan yang lebih, saudara berbuat baik itu biasa. Tapi waktu saudara dalam kesulitan, saudara dalam kekurangan, saudara mungkin dalam penderitaan, saudara tetap menyatakan kebaikan. Itu sebuah perbuatan baik yang berkualitas. Dan biarkan hari ini Roh Kudus mengurapi perbuatan baik saudara. Sehingga Tuhan akan memakai perbuatan baik saudara untuk mengubah orang lain di sekitar saudara. Waktu mereka menerima kebaikan, waktu mereka disentuh dengan kebaikanmu, waktu mereka lihat kebaikanmu, mereka akan memuliakan Bapa di sorga. Mereka akan melihat cahaya kemuliaan Tuhan itu lewat hidup kita. Dan kemuliaan itu yang akan membuat mereka datang dan memuliakan Bapa di sorga. Saya percaya, waktu engkau menebarkan kebaikan hari ini, Roh Kudus mengurapinya. Dan lewat kebaikanmu, ada banyak orang yang dapat melihat pengharapan. Ada banyak orang yang dapat melihat kesembuhan. Ada orang-orang yang dapat melihat pertolongan dari Tuhan. Dan waktu mereka lihat, mereka ketemu dengan Tuhan. Dan Tuhan sanggup menyelamatkan dan mengubahkan kehidupan mereka. Hari ini saatnya, ini waktunya. Jangan berdiam diri. Momen kenaikan Tuhan Yesus ke sorga ini harusnya mendorong kita. Yes, bahwa Yesus naik ke sorga. Dia memberikan Roh Kudus kepada kita. Dan Roh Kudus yang mengurapi kita. Bukan sekedar supaya kita bisa bahasa roh dalam ruang-ruang kebaktian kita. Tapi dia mengurapi kita dengan Roh Kudusnya. Supaya kemudian kita keluar untuk menyatakan kebaikan. Kebaikan yang diurapi oleh Roh Kudus. Perbuatan baik yang dibasahi dengan kuasa Roh Kudus. Dan itulah yang akan mengubahkan kehidupan orang. Yang akan menyembuhkan kehidupan orang. Yang akan memulihkan keadaan orang. Saya percaya bangsa ini sedang menantikan perbuatan baik dari umat Tuhan. Perbuatan baik yang bukan sekedar sebuah amal, tapi sebuah perbuatan baik yang diurapi oleh Roh Kudus. Hari ini, kerjakan kebaikan. Tebarkan kebaikan. Sentuh orang lain dengan kebaikanmu. Justru mungkin di saat-saat yang sulit ini, kebaikan kita, perbuatan baik kita itu sangat bernilai. Dan itu yang dunia sedang nantikan. Supaya kemudian gini, mereka dapat melihat terang kemuliaan Tuhan lewat kehidupan kita. Selamat diurapi oleh Roh Kudus. Selamat menyatakan kebaikan dalam hidup saudara. Tuhan berkati saudara. God bless you. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, kami bersyukur kalau hari ini kami dapat memperingati kenaikan-Mu ke sorga. Dan kami percaya ini bukan sekedar sebuah hari raya besar, sebuah agama. Ini bukan sekedar sebuah peringatan biasa. Biarlah waktu kami ada di momen kenaikan Tuhan Yesus ke sorga ini, kami disadarkan, kami diingatkan lagi bahwa Kau naik ke sorga dan Kau mengirim seorang penolong yang lain buat kami, yaitu Roh Kudus, pribadi Allah Tritunggal itu, yang berdiam dalam kami dan menyertai kami kemanapun kami pergi dan berada.
Dan bukan sekedar menyertai kami, Engkau berdiam dalam kami untuk menyatakan kemuliaan-Mu kepada dunia ini lewat hidup kami. Roh Kudus ada dalam diri kami untuk mengubah kehidupan kami dari dalam. Supaya kami menjadi orang-orang yang terus mengalami transformasi. Kami mengalami metamorfosa dalam kehidupan kami. Ada kualitas Kristus yang terus bertumbuh dalam kehidupan kami. Dan Roh Kudus mengurapi kami. Supaya kami dapat menyatakan kebaikan kepada orang-orang di sekitar kami. Supaya lewat kebaikan-kebaikan yang kami nyatakan kepada orang-orang di sekitar kami. Orang-orang di sekitar kami dapat melihat kemuliaan-Mu nyata atas hidup kami semua. Itu sebabnya pakai umat-Mu Tuhan. Biar hari-hari ini, waktu-waktu ini menjadi waktu-waktu di mana kami sadar, kami bangkit. Kami menyatakan kualitas Tuhan karena kami tahu Roh Kudus ada di dalam kami dan memenuhi kehidupan kami dan mengurapi kami supaya kami mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang Yesus kerjakan di muka bumi ini. Terima kasih banyak Bapa, berkati umat-Mu, pakai GBI Pastor Bandung ini Tuhan, menjadi alat Tuhan. Dan basahilah setiap pekerjaan, pelayanan, dan perbuatan baik yang mereka nyatakan dengan urapan-Mu, dengan kuasa-Mu. Sehingga perbuatan baik mereka berbeda dengan perbuatan baik orang di luar sana. Perbuatan baik mereka dapat mengubahkan orang lain, menyentuh kehidupan orang lain. Sehingga orang-orang datang kepada terang kemuliaan-Mu. Terima kasih banyak Bapa Sorgawi. Ini doa syukur kami hari dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan berkati Bapak Ibu Saudara. God bless you. Oke, jemaat yang dikasih Tuhan, kita mau akhiri ibadah pada pagi hari ini. Saya ajak kita angkat kedua belah tangan kita, arahkan hati kita dan senantiasa terhubung dengan Yesus. Mari Bapak Ibu Saudara, terimalah berkat damai dan sejahtera daripada Allah Bapa, kasih karunia daripada Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus yang ada dan manis menyertai setiap kita semua. Mulai daripada pagi hari yang indah ini sampai hari Maranatha, Tuhan Yesus menjemput setiap kita di awan-awan yang permai. Setiap kita yang percaya menerima, kita sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Jemaat Tuhan, saya percaya kita telah diberkati oleh pemberitaan firman Tuhan yang baru saja kita dengar pada hari ini. Dan saya akan memberitakan seputar kegiatan RDMB selama sepekan ke depan. Di hari Selasa sampai dengan Jumat ada 2 pagi yang akan diadakan pada pukul 8 pagi melalui streaming di aplikasi Zoom atau dapat dilihat juga di YouTube. Di hari Rabu ada Komsel yang akan diadakan pada pukul 7 malam. Dan khusus untuk Komsel Youth akan diadakan pada pukul 7:30 malam melalui aplikasi Google Hangouts. Di hari Minggu ada ibadah raya yang akan diadakan pada pukul 9 pagi melalui streaming di YouTube. Setelah ibadah raya pagi ini selesai, jangan kemana-mana dulu ya. Ajaklah anak-anak Anda untuk mengikuti ibadah sekolah minggu RDMB Junior pada pukul 10 pagi. Demikianlah seputar kegiatan RDMB selama sepekan ke depan. Stay anointed, stay healthy, stay safe, stay strong, and stay at home. God bless you.